Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi penentuan harga pokok produk dalam metode harga pokok proses atau proses cost. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Deborah Agustina Simatupang. Saya berasal dari Prodi Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya membuat video untuk memenuhi tugas dalam mata kuliah akuntansi biaya. Harga pokok proses. Metode harga pokok proses yang merupakan metode pengumpulan biaya produksi yang digunakan oleh perusahaan yang mengolah produknya secara massal. Di dalam metode ini, biaya produksi dikumpulkan untuk setiap proses selama jangka waktu tertentu, selama periode tertentu, dengan jumlah satuan produk yang dihasilkan dari proses tersebut selama jangka waktu yang bersangkutan. Metode pengumpulan biaya produksi ditentukan oleh karakteristik proses produksi perusahaan. Untuk karakteristik harga pokok proses, yang pertama, biaya dikumpulkan untuk setiap satuan waktu tertentu, misalnya bulan, tahun, dan sebagainya. Selanjutnya, produk yang dihasilkan bersifat homogen dan bentuknya standar, tidak tergantung spesifikasi yang diminta oleh pembeli. Dan kegiatan produksi didasarkan pada budget produksi atau schedule produksi untuk satuan waktu tertentu. Tujuan dari produksi untuk mengisi persediaan yang selanjutnya dijual. Dan kegiatan produksi bersifat kontinu dan terus-menerus. Lalu, jumlah total biaya maupun biaya satuan dihitung setiap akhir periode, misalnya akhir bulan dan akhir tahun. Manfaat informasi harga pokok proses. Yang pertama, metode harga pokok proses yang diterapkan dalam perusahaan yang produknya diolah hanya melalui satu departemen produksi. Yang kedua, metode harga pokok proses yang diterapkan dalam perusahaan yang produknya diolah melalui lebih dari satu departemen produksi. Yang ketiga, pengaruh terjadinya produk yang hilang dalam proses terhadap perhitungan harga pokok produksi, persatuan dengan anggapan A. Produk hilang pada awal proses, B. Produk hilang pada akhir proses. Untuk laporan biaya produksi. Laporan biaya produksi setiap departemen memiliki format yang beragam dengan informasi menunjukkan schedule kuantitas, memuat informasi produk dalam proses awal, produk masuk proses pada periode bersangkutan, produk selesai ditransfer ke departemen berikutnya, atau gudang produk dalam proses akhir. Produk hilang, produk rusak, dan produk cacat. Yang kedua, biaya dibebankan memuat informasi biaya produk dalam proses awal, biaya yang dibebankan dari departemen sebelumnya, biaya dibebankan periode bersangkutan, unit ekuivalensi, dan biaya per unit masing-masing elemen biaya. Pertanggungjawaban biaya memuat informasi biaya ditransfer ke departemen berikutnya atau gudang. Biaya produk yang hilang akhir proses, biaya produk rusak, biaya produk cacat, biaya yang telah diserap produk dalam proses. Lalu ada harga pokok proses produk hilang di awal. Pengaruh adanya yang hilang dalam proses. Hilang awal dan hilang akhir. Untuk produk hilang awal proses, pengaruhnya yaitu belum menyerap biaya produksi, tidak diikutsertakan dalam perhitungan unit ekuivalen departemen yang bersangkutan. Karena ada produksi yang hilang pada proses awal, maka akan menaikkan HP produksi per unit. Yang kedua, produk hilang akhir proses. Pengaruhnya antara lain sudah menyerap biaya produksi sehingga diperhitungkan dalam unit ekuivalen. Harga pokok produk yang hilang harus dihitung dan diperlakukan sebagai tambahan produk jadi yang ditransfer ke departemen 2 atau ke gudang. Baiklah, itulah sedikit dari saya mengenai materi metode harga pokok proses. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, terima kasih.